Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ahu ila yaumil la nihayatalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau selanjutnya setelah menyebutkan muqaddimah, beliau berkata, أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Kata beliau, amma ba'd, adapun setelah itu. Kalimat ini adalah kalimat yang sering kita dengarkan ya, diucapkan setelah muqaddimah. Kalimat ini disebutkan oleh para ulama, dia adalah kalimatun yu'ta biha lid-dilalati 'ala syuru' fil maqsud. Dia adalah kalimat yang didatangkan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu sudah mulai menyebutkan inti dari pembahasan atau maksud dari pembicaraan tersebut. Ya. Sebagian juga menyebutkan bahwa ini adalah kalimat fasl, kalimat pemisah antara muqaddimah dengan inti pembahasan. Naam. Amma ba'du. Adapun artinya dalam bahasa Indonesia, amma ba'du adalah adapun setelah itu. Kata beliau, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Maka inilah i'tiqad, keyakinan kelompok yang selamat, yang tertolong, ila qiyamis sa'ah, hingga ditegakkannya hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Di sini diterangkan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya apa yang beliau tuangkan di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini adalah i'tiqad. Apa itu al-i'tiqad? Al-i'tiqad maknanya adalah keyakinan. Masdar dari i'taqada ya'taqidu, i'tiqadan. Dia adalah masdar dari i'taqada yang artinya berkeyakinan. Idza takhadahu aqidatan lah, jika dia menjadikannya sebagai akidah baginya. Kemarin sudah kita jelaskan apa makna daripada akidah ya. Ya. Sesuatu yang terikat dengan kuat di dalam hati. Nah, jadi segala sesuatu yang diyakini dalam hati terikat dengan kuat, itu adalah akidah.
Hanya ada aqidatun sahihah dan ada aqidah yang batilah, ya kan? Ya. Maka yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah i'tiqad, akidah yang diyakini oleh al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah yang tertolong. Al-firqah itu sendiri maknanya adalah kelompok atau golongan. Dia adalah kelompok atau golongan, atau juga disebut dengan at-ta'ifah. Al-firqah juga disebut dengan at-ta'ifah. Yang dimaksud dengannya adalah ta'ifatu minan nas atau jama'atu minan nas, segolongan atau sekelompok dari manusia. Nah, yang disifati dengan an-najiyah, yang selamat. Al-mansurah, yang tertolong. Itu sifat terhadap al-firqah. Jadi kelompok yang disebutkan di sini ini adalah akidahnya kelompok yang selamat, yang tertolong. Begitu maknanya ya. Nah, ila qiyamis sa'ah, sampai ditegakkannya hari kiamat. Jadi ini adalah kelompok yang tertolong sampai datangnya hari kiamat. Nah, dan mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah itu adalah nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah. At-ta'ifatul mansurah, ya, golongan yang tertolong, itu juga adalah nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, golongan ini, yakni golongan ahlus sunnah, ini digelari dengan atau disifati dengan an-najiyah, yang selamat. Kenapa? Sebagian ulama berpendapat karena mereka adalah kelompok atau golongan manusia yang selamat dalam kehidupan dunia ini dari segala macam bentuk bid'ah. Sebagian lagi berpendapat mereka disebut dengan an-najiyah, kelompok yang selamat, karena mereka itu selamat di akhirat dari siksa Allah Azza wa Jal. Selamat dari neraka sehingga dimasukkan ke dalam surga. Jadi semua orang yang selamat dari neraka, mereka itu adalah al-firqatud najiyah, kelompok yang selamat. Karena kelompok Allah Subhanahu wa taala, kelompok manusia di dunia ini hanya ada dua yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah hizbus syaitan, kelompoknya syaitan, partainya syaitan, golongannya syaitan. Ya. Dengan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan-jalan daripada syaitan, dari kalangan orang-orang kufar, na'am, orang-orang munafiqun, dan ahlul bid'ah. Orang-orang yang menjadi bala tentara syaitan di dalam menghancurkan kebenaran. Naam, yang disebutkan oleh Allah, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun.
Mereka itu adalah kelompoknya syaitan, dan ketahuilah sungguh kelompok syaitan mereka itulah orang-orang yang rugi. Kelompok yang kedua mereka adalah Hizbullah, kelompok Allah. Ya. Ulaika Hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah kelompoknya Allah, golongannya Allah. Ketahuilah sungguh golongan Allah mereka itulah orang-orang yang beruntung. Naam. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, maka golongan Allah Hizbullah mereka itulah golongan yang tertolong, dan mereka itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ya. Naam. Kalau kita kumpulkan dari dua makna tadi, maka menjadilah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Mereka itulah orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang selamat dari siksa Allah di negeri akhirat, disebabkan karena mereka orang-orang yang selamat dari segala macam bentuk bid'ah di dalam kehidupan dunia ini. Dan mereka itulah golongannya Allah. Sehingga jemaah sekalian, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat ini, mereka itu pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada pemimpin kelompoknya, apalagi harus mengisi formulir untuk masuk ke dalam kelompok al-firqatun najiyah, atau harus ada alma mater yang digunakan sehingga dia disebut al-firqatun najiyah, atau dia harus ada kartu yang dia miliki, kartu anggota al-firqatun najiyah. Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena al-firqatun najiyah mereka adalah golongan yang semua orang bisa berpegang padanya, hanya dengan satu syarat. Apa itu? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Maka mereka itulah orang-orang yang menjadi golongan yang selamat. Siapa saja yang berpegang teguh kepada prinsip ini, bisa dipahami? Ya. Siapapun dia, dimanapun dia, dan di zaman apapun dia hidup, selama dia berpegang teguh kepada Al-Quran was Sunnah, ya, di atas pemahaman salaful ummah, baik di dalam perkara akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam seluruh kondisinya, maka mereka itu adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, diselamatkan oleh Allah dari segala macam bentuk fitnah dalam kehidupan dunia, dan diselamatkan dari segala macam bentuk azab di negeri akhirat nanti, insyaallah ta'ala. Nah, mereka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, datang dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis yang masyhur. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada segolongan dari umatku pada setiap zaman, senantiasa ada segolongan, ta'ifah, segolongan. Ini Nabi mengatakan golongan, ya. Yeah. Jamaah min ummati, dari kalangan umatku, alal haq, senantiasa menegakkan kebenaran.
Nabi sifati golongan yang senantiasa menegakkan kebenaran ini dengan sifat apa? Mansurah. Mereka adalah orang-orang yang tertolong. Tertolong dalam kehidupan dunia, dalam ibadah mereka, di dalam dakwah mereka, di dalam perjuangan mereka, di dalam jihad mereka, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah kelompok yang senantiasa tertolong di hadapan Allah pada hari kiamat. Naam. Nabi sifati mereka mansurah, kelompok yang tertolong. Makanya tadi Syekhul Islam menyebutnya al-firqatun najiyah al-mansurah, kelompok yang selamat, yang tertolong. Ya. Sifat mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khadalahum. Sama sekali tidak membahayakan mereka orang-orang yang menentangnya, yang menyelisihinya. Dalam sebagian riwayat ada tambahan wala man khalafahum, dan tidak pula membahayakan bagi mereka orang-orang yang menyelisihi mereka itu. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala, yakni sampai datangnya hari kiamat. Selalu ada muncul di setiap zaman, ya, Taifatul Mansurah ini, golongan yang tertolong, yang senantiasa berada di atas kebenaran, yang senantiasa memperjuangkan kebenaran seperti apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Perjuangan mereka di atas keikhlasan, bukan perjuangan karena kelompok, bukan perjuangan karena partai politik, bukan perjuangan ya karena ingin mendapatkan kedudukan di tengah manusia, pangkat dan jabatan ataupun kekuasaan. Tapi perjuangan mereka adalah perjuangan di atas al-haq, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Pasti ada kata Nabi, sedikit atau banyaknya, yang jelas pasti ada di setiap zaman. Sehingga ikhwani fillah, tidak pernah didapatkan dalam setiap zaman kosong dari orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, orang-orang yang mendakwahkan kebenaran ini. Walaupun sedikit, tetap ada orang-orangnya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau, bahwasanya agama ini akan senantiasa tertolong. Ya, ada orang-orang yang senantiasa menolongnya, yang berupaya untuk meninggikan kebenaran ini, Al-Quran was Sunnah, sesuai pemahaman Nabi dan para sahabatnya, yang rela mengorbankan apapun yang mereka miliki, rela mengorbankan harta mereka, rela mengorbankan waktu mereka, rela mengorbankan tenaga dan pikiran mereka, bahkan rela mengorbankan darah mereka di atas kitabullah dan sunnah. Selalu ada di setiap zaman, dan mereka inilah hakikat para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayuhal ikhwa wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dasar daripada apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah."
kulluhum finnar illa wahidah wa hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah umat ini menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan juga perpecahan pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang mana orang Yahudi itu terpecah menjadi berapa? 71 firqah, 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Orang Nasara sudah berpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati, kata Nabi, dan pasti umatku akan berpecah menjadi berapa? 73 firqah, 73 golongan. Kemudian kata Nabi, kulluhum finnar, semua golongan yang berpecah itu masuk dalam neraka, tempatnya di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan saja yang tidak masuk ke dalam neraka. Lihat ya, Nabi katakan kecuali satu golongan. Umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Tapi cuma satu golongan yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari neraka. Nah, maka dari itu ikhwani fillah, mau tidak mau seseorang pasti akan masuk di dalam salah satu golongan itu. Ya. Yang sampai dia mengatakan, saya tidak mau bergolongan. Hah? Saya tidak mau bergolongan, sehingga tidak mau masuk dalam 73 golongan itu. Ya. Berarti dia bikin golongan yang keempat, ke-74. Iya kan? Iya. Mau tidak mau harus bergolongan. Kenapa? Ahlul bid'ah sudah bergolong-golongan. Makanya ahlus sunnah harus berada di atas satu golongan, di atas satu firqah. Iya. Mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya. Coba lihat di sini, kata Nabi, kulluhum finnar, semua golongan yang berpecah itu ke dalam neraka. Berarti 72 tempatnya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Maka mereka digelari dengan apa? Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Iya. Golongan yang selamat dari neraka. Iya. 72 selesai. Ya, tempatnya dalam neraka. Hanya satu yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah orang-orang yang digelari dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Jadi semuanya bergolongan. Iya kan? Ahlul bid'ah 72 golongan, semuanya dalam neraka. Ahlus sunnah satu golongan. Ingat, ahlus sunnah satu golongan. Mereka itulah yang tertolong. Mereka itulah yang masuk ke dalam surga Allah, yang selamat. Semuanya golongan. Tapi apa bedanya golongan ahlus sunnah dengan golongan ahlul bid'ah? Golongan ahlus sunnah pencetusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ahlul bid'ah pencetusnya adalah guru-guru mereka. Ya. Pencetusnya adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah pemimpinnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ahlul bid'ah, golongan ahlul bid'ah, maka pemimpinnya adalah pencetusnya mereka sendiri. Ya, atau orang-orang yang mereka pilih sendiri sebagai pemimpin mereka. Bisa dipahami? Itulah bedanya
antara golongan ahlus sunnah dengan golongan ahlul bid'ah. Perbedaan antara hizbullah dengan hizbus syaitan. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya illa wahida, kecuali satu saja yang selamat ya. Jangan dibalik. Karena ada juga hadis itu terbalik. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam surga kecuali satu. Siapa dia? Wahabi. Ada yang meriwayatkan hadis seperti itu. Dan itu adalah hadis mungkar yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, yang sahih adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Iya. Jadi yang masuk neraka berapa? 72. Yang selamat hanya satu. Tayyib. Ketika Nabi ditanya dalam riwayat yang lain, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Iya. Perhatikan pertanyaannya, man. Siapa? Berarti orang. Yang ditanyakan orang-orangnya. Nah, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Nah, jadi tanyakan bagaimana, siapa mereka, bagaimana cirinya. Ketika Nabi ditanya siapa mereka, jadi ditanyakan orang-orangnya. Nabi tidak menyebut si fulan, dan si fulan. Ya tidak? Ya. Nabi juga tidak menyebut kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, merek ini dan merek ini. Nabi tidak sebut merek, Nabi tidak sebut nama orang. Tapi Nabi sebutkan sifat. Faham? Nabi sebutkan apa? Sifat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, kelompok al-firqatun najiyah itu adalah sifat. Siapa yang bersifat dengan sifat itu, dialah al-firqatun najiyah. Faham? Ya. Bukan orang. Bukan pula merek, apalagi kartu anggota, bukan. Ya, tapi dia adalah kata sifat yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana sifatnya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa humul jamaah, dan mereka adalah al-jamaah. Kalau kalimat al-jamaah ini, semua orang bisa menafsirkan ke nama golongannya masing-masing ya. Ya. Nabi mengatakan mereka adalah al-jamaah. Oh, akhirnya semua mengatakan, si A mengatakan jamaah kami, si B mengatakan oh jamaah saya, si C juga mengatakan jamaah saya, sampai Z semuanya jamaahnya. Iya. Mereka adalah al-jamaah kata Nabi. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah ini? Kalau kita masing-masing menafsirkan sesuai dengan pemikiran kita, pasti kita yang mengklaim, semua orang, semua kelompok mengklaim bahwa jamaah itu adalah jamaah mereka. Tapi coba kita bawa kepada penafsiran para sahabat Nabi, karena mereka yang mendengarkan hadits ini dari Nabi. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa saja yang mencocoki kebenaran, sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri di daerahmu. Berarti kamu berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan kaum muslimin yang sefaham denganmu walaupun tidak satu daerah.
Berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, walaupun engkau tidak sezaman dengan mereka. Ya, itu penafsiran sahabat tentang al-jamaah. Nah sekarang, siapa saja yang memiliki sifat ini, ma wafaqal haqq, apa saja yang mencocoki kebenaran, dan kebenaran patokannya adalah kitabullah was sunnah, di atas pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan mereka itulah al-jamaah. Bisa dipahami, ikhwan? Hah? Ya. Kemudian ketika kita melihat riwayat yang lain, ya, datang dengan riwayat yang sahih juga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Berada di atas yang semisal, yang seperti ma ana alaihi al-yawm, apa yang aku berada di atasnya pada hari ini, wa ashabi, dan para sahabatku berada di atasnya. Mencakup semua aspek keagamaan, ya, mencakup semua aspek, aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, aspek muamalah, dan seluruh perkara yang diatur dalam agama. Dia berada di atas apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya di zaman beliau, ya. Maka ini jemaah sekalian adalah sifat umum bagi al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat tersebut. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada, ya, berusaha, berupaya meniti jalan Nabi dan para sahabatnya. Ya. Yang mana dia adalah jalan yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Berusaha memahami Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Ya. Berusaha memahami hadis Nabi, as-sunnah, sesuai dengan apa? Pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Apa yang telah mereka ilmui dari Al-Quran dan Sunnah, kalau dia adalah perkara akidah, keyakinan, dia yakini sebagaimana keyakinan Nabi dan para sahabatnya. Kalau dia adalah berupa amalan, maka dia amalkan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah al-firqatun najiyah. Maka setiap orang punya peluang untuk menjadi golongan al-firqatun najiyah, tanpa ada batasan sedikit pun. Dan tidak boleh ada orang yang mengklaim bahwa hanya dia, atau hanya dia dan keluarganya, atau hanya dia dan teman-temannya yang merupakan al-firqatun najiyah. Tidak boleh. Nabi sendiri tidak mengklaim, dan Nabi tidak membatasi, tapi Nabi mendatangkan kalimat umum, man kana, siapa saja yang akidahnya, yang amalannya, yang akhlaknya, yang muamalahnya berada di atas apa yang Nabi dan para sahabat beliau berada di atasnya dahulu, itulah al-firqatun najiyah. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, ila qiyamis sa'ah, al-mansuratu ila qiyamis sa'ah. Ya. Al-firqatun najiyah yang al-mansurah, yang tertolong, ila qiyamis sa'ah, sampai ditegakkannya hari kiamat. As-sa'ah ini nama lain daripada apa? Daripada kiamat. Ya, karena hari kiamat sebagaimana yang kita pahami bersama itu banyak namanya, ya. Ya.
disebut dengan al-qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Disebut juga dengan al-qari'ah. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Kemudian disebut juga dengan al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Allah juga menyebutnya dengan apa? Ya. Al-haqqah. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Ya. Allah juga menyebutnya dengan at-tammah. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Allah juga menyebutnya dengan as-sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Naam. Dan penamaan yang lain yang banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Yang mana kata para ulama, banyaknya nama kiamat itu di dalam Al-Quran menunjukkan dia adalah perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat besar. Naam, bukan perkara sepele. Ya. Maka di antara nama Al-Qiyamah adalah As-Sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang as-sa'ah, yakni al-qiyamah. Kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Bagaimana engkau bisa menyebutkannya wahai Muhammad? Kamu sendiri tidak tahu. Nah, jadi sini mereka adalah al-mansurah, senantiasa tertolong sampai tegaknya hari kiamat. Itulah al-firqatun najiyah. Senantiasa ditolong oleh Allah. Senantiasa didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah penolong-penolong agama Allah. Yang diperintahkan oleh Allah dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah, yakni ansaru dinillah, penolong-penolong agama Allah. Nah, Allah Maha Penolong. Allah tidak butuh pertolongan hambanya, betul atau tidak? Tapi kenapa Allah mengatakan jadilah kalian penolong-penolong Allah? Kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah jadilah penolong agama Allah. Ya. Ketika kita menjadi penolong agama Allah dengan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, apapun yang kita mampu, maka bersiaplah menjadi orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah, mansurah. Naam. Sampai datangnya hari kiamat. Ya, jadi setiap meninggal at-taifatul mansurah akan disusul taifah mansurah berikutnya. Begitu maksudnya ya? Ya. Setiap meninggal muncul generasi baru, meninggal muncul generasi baru, yang terus memberikan pertolongan kepada agama Allah. Sampai kapan? Ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, terus seperti itu. Seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah. Dalam riwayat yang lain, hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang urusan Allah yakni kiamat dalam keadaan mereka tetap berada di atas kondisi itu, kokoh mempertahankan agama Allah, kokoh di atas akidah yang benar, kokoh di dalam mempertahankan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kata beliau, ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah ini dalam ilmu nahwu ya disebut dengan apa? Badal ya. Badal terhadap al-firqah. Al-firqatin najiyah. Kelompok yang selamat. Al-mansurah, yang tertolong sampai datangnya hari kiamat. Siapa mereka? Ahli sunnati wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah. Adapun tentang ahlus sunnah wal jamaah mungkin tidak perlu kita ulang pembahasannya karena ini sudah berlalu pembahasannya dalam kitab apa kemarin? Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari rahimahullah. Nah, apa makna daripada ahlus sunnah? Bagaimana itu ahlus sunnah? Siapakah ahlus sunnah? Nah, ini sudah kita bahas ya secara rinci di pembahasan tersebut. Yang jelas di sini ahlus sunnah wal jamaah ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah, dan senantiasa berada di atas al jamaah. Al jamaah tadi sudah disebutkan Ibnu Mas'ud ya. Definisinya mereka yang senantiasa berada di atas kebenaran. Nah, asal makna daripada as-sunnah ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan adalah at-tariqah ya. Jalan yang dilalui, jalan yang ditempuh, jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan al-jamaah mereka senantiasa berada di atas al-jamaah, yakni al-haq, selalu berada di atas jamaah kebenaran. Nah, jadi ini adalah akidahnya at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Sama, semua itu penamaan ahlus sunnah ya. Iya. Ya, sampai ada yang memberikan penamaan ya, kami al-firqatun najiyah. Sebelahnya lagi menulis kami adalah taifatul mansurah. Sebelahnya lagi bikin lagi kelompok baru, kami adalah ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Padahal intinya sama. Tapi herannya kenapa mereka saling tahdir? Kenapa mereka saling berpecah? Kenapa mereka tidak bisa bersatu? Padahal semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, berarti ada masalah di dalam akidah mereka. Kalau tidak, berarti ada masalah di dalam keikhlasan mereka. Nah, baik, bagaimana itu akidahnya ahlus sunnah wal jamaah? Kata beliau, wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imani bil qadari khairihi wa syarrih. Dan dia adalah, ini inti keimanan ahlus sunnah wal jamaah, adalah beriman terhadap Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman terhadap hari berbangkit, yaumul ba'ts, ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih, dan dia mengimani takdir yang baik maupun takdir yang buruknya. Ini rukun apa ini? Rukun iman ya. Tayyib. Ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.